Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitab adharal haqqa bil haqqi wa akhzal ahzab wa atamma nurahu wa ja'ala kaidal kafirina fi tabab. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan al-mustaghfirat tawwab al-ma'sumu sallallahu alaihi wasallam fi syaibati wasyabab. Thumma assalatu wassalam alaihi wa alal ali wal ashab. Amma ba'd. Berbicara mengenai Lailatul Qadar, seakan-akan kita sedang membicarakan hidangan yang harumnya tak akan pernah dicium kecuali oleh orang-orang yang mengorbankan nikmat perut dan dahaga. Lezatnya tak akan pernah dirasa kecuali bagi orang-orang yang menggapai rahasia-rahasianya, dan tak akan diberikan kecuali kepada orang-orang yang berani membayar dengan keikhlasan dalam bermunajat. Tak ada yang tahu pasti kapan hidangan ini disediakan. Tapi dengan ketidaktahuan ini menunjukkan akan keharusan beribadah fokus dalam bermunajat dalam setiap detiknya siang dan malam dalam bulan suci Ramadan. Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Faqih Al-Qadi Al-Iraqi dalam kitabnya Syarhus Sadri bi Dzikri Lailatul Qadri mengatakan, dinamakan Lailatul Qadar karena pada malam itu Allah Subhanahu wa taala yuqaddiru, menetapkan rezeki, ajal, dan juga kejadian-kejadian alam pada tahun itu sampai dengan tahun selanjutnya. Berkata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir dalam surat Al-Qadr ayat keempat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malaikat-malaikat Allah pada malam hari itu beserta Ruhul Amin Jibril alaihissalam turun ke bumi. Lalu setelah itu Allah serahkan kepada malaikat-malaikatnya ketetapan-ketetapan dalam tahun tersebut sampai kepada tahun selanjutnya. Lalu yang kedua, dinamakan Lailatul Qadar karena sebab kemuliaannya dan keagungan malam tersebut. Dalam bahasa Arab, Al-Qadar juga bermakna kemuliaan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr." Dalil ini menunjukkan akan kemuliaannya, akan mulianya malam ini, malam Lailatul Qadar, dan juga menunjukkan bahwasanya amal soleh umat Nabi Muhammad SAW walaupun umur mereka hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun tidak akan kalah dengan amal soleh umat-umat Nabi sebelumnya. Walaupun umur mereka ada yang sampai dengan 500 tahun bahkan sampai kepada 1000 tahun. Kemuliaan dan keutamaan malam Lailatul Qadar dikhususkan bagi umat Nabi Muhammad SAW, dan semua itu tidak lepas dari kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Dalam kitabnya Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa Rasulullah SAW pernah diceritakan seorang Bani Israel yang beribadah selama 1000 bulan. Lalu dengan penuh rasa cinta Nabi Muhammad SAW berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Engkau jadikan umatku yang sedikit ini paling sedikit, paling sebentar umurnya, dan paling sedikit amalnya." Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW satu malam yang dimana malam itu kebaikan di dalamnya lebih dari kebaikan 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar.
Dan masih banyak pendapat lain mengenai perihal penamaan Lailatul Qadar. Lalu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan dalam kitab Soffatut Tafasir surat Al-Qadar ayat yang terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kebaikan dan keselamatan bagi seluruh umat mukmin dari pagi hari sampai kepada terbit matahari setelah malam Lailatul Qadar. Berkata Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Al-Kunyah, pada malam itu, ketika itu, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun berpencar ke bumi, ke rumah-rumah besar maupun rumah-rumah yang kecil, dimanapun orang mukmin berada, lalu mereka mengucapkan salam dan berjabat tangan dengan mereka. Betapa indahnya malam Lailatul Qadar. Dan di antara tanda-tanda yang bisa kita lihat akan munculnya malam Lailatul Qadar adalah terasa sejuk. Cuaca terasa sejuk, tidak begitu panas, tidak begitu dingin. Dan pada pagi harinya matahari terbit kemerah-merahan. Begitulah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Setelah kita mempelajari secara seksama tentang keistimewaan, keutamaan, rahasia-rahasia Lailatul Qadar, dan juga tentang tanda-tandanya, semoga kita semakin terdorong untuk menggapai malam Lailatul Qadar, dan semoga Allah jadikan kita sebagai golongan orang-orang yang beruntung mencicipi lezatnya Lailatul Qadar. Sekian dari saya. Idza wajadtum minni khata' fahadha minni, wa idza wajadtum minni shawab fahadha minallahi ta'ala. Nun wal qalami wama yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.